A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan musliman, berjumpa kembali dengan saya Ahmad Baji Channel. Oke lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah dalam segala bencana, dalam malapetaka, dan juga diberikan kesehatan jasmani rohani, dan diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ini di hari Sabtu sore hari lur, Sabtu sore berarti malam minggu. Dimana kita hari-hari ini sudah gak terasa ya kan. Kalau kemarin Sabtu saya unggah video itu di hari Sabtu malam minggu, teringat sekali. Nah sekarang hari Sabtu lagi, sudah nggak terasa kan, seperti itu lur. Sudah 1 minggu kita ngupload video yang saya ingat di waktu Sabtu itu, Sabtu sore ya, lewat jalan ini juga itu loh, ada orang nyebrang membawa belanjaan kerupuk. Seperti itu loh, wis ingat. Soalnya kenapa kok ingat ya, hampir saja kena setang, kena kerupuknya. Seperti itu lur. Wis ya, sekarang jumpa kembali di hari Sabtu lagi. Seperti hari Sabtu itu singkat ya kan, seperti kemarin padahal seminggu, tapi seperti sehari, 2 hari yang lalu sepertinya rasanya ya kan. Inilah lur, hari-hari yang semakin cepat, yang tidak semua orang menyadari ya kan. Justru inilah lur, hari-hari dimana jika kita menjumpai suatu zaman ya, dan hari itu semakin cepat berlalu, nggak terasa itu sudah tanda-tanda akhir zaman ya kan. Nah bahkan kita bukan sekarang ini, bukan saja tanda akhir zaman, tapi kita sudah memasuki akhir zaman. Nah dimana kita ketahui sendiri, di zaman dahulu di bawah presiden siapa nggak ada yang namanya pajak ya kan. Di pekerja dipotong pajak kan nggak ada itu. Ya sekarang ini ya kan, zaman sekarang ini di bawah presiden siapa sekarang tahu sendirilah, tebak ya toh. Nah, sudah dikenai pajak. Nah ini kembali lagi ke zaman kerajaan dahulu gitu loh, tapi tentang upeti seperti itulah, pajak seperti itu. Ya kan, pekerja semua kalangan ya semualah pekerja baik swasta ataupun negeri sekarang dipotong untuk bayar pajak. Nah itu kembali lagi ke kerajaan yang dulu lagi, zaman kerajaan lagi, terus berputar seperti itu, berputar terus, kebalikannya lagi kembali seperti itu. Nah, dimana nanti yang namanya zaman sekarang ya, cari pekerjaan aja sangat sulit ya toh. Dapat bekerja sudah dapat potong-potong pajak, kan dulu nggak ada seperti itu ya. Kembali lagi lur, zaman ini suatu waktu kita akan menuju pada zaman kembali lagi ke zaman kerajaan, tapi zaman itu sudah modern, tapi kan ke pemerintahannya kembali seperti itu, ke kerajaan ya, zaman kerajaan lah, ruwet mutar balik akhirnya ngomong. Ini bukan suatu kejadian atau suatu tanda sebetulnya seperti itu, bukan karena presidennya siapa memang seperti itu ya kan. Nah ini akan kembali lagi nanti itu. Nah, setelah ini semua ya toh berlalu, tentang pemerintahan yang kembali ke pemerintahan ke zaman kerajaan. Nah setelah itu kan runtuh kan seperti itu. Nah keruntuhannya ini nanti itu loh ya toh, bukan runtuhnya ke pemerintahan, bukan, pergantian ya kan, pergantian kepemimpinan.
Nanti ini pergantian kepemimpinan ini akan kembali lagi ke seseorang yang memimpin dengan adil dan bijaksana, seperti itu lur. Soalnya roda ini berputar dari dahulu kembali lagi ke tempat semula itu loh, nanti berputar kembali begitu seterusnya. Nah, kalau zaman sekarang ini kan seperti itu yang terjadi, yang seperti dulu lagi, walaupun kita hidup di zaman modern, nah kan. Nah, ini nanti setelah pergantian, nah ini ya kan, kenapa ini? Karena ya 2024 genap 100 tahun ini yang akan digantikan oleh sebuah kepemimpinan yang adil dan bijaksana, seadil-adilnya ya toh. Masyarakat atau rakyat akan hidup makmur nanti, seperti itu pergantian siklus kehidupan ya kan. Siklus kehidupan ya seperti inilah. Mungkin kita menemui zaman yang sekarang ini. Kalau zaman dulu kan nenek moyang kita ya, kakek nenek moyang kita pada zaman kerajaan. Nah, ini nanti ya mungkin yang terakhir mungkin. Kenapa terakhir ya umur umat Islam tidak sampai 1500 tahun. Nah, sekarang tebak tahun berapa? Sudah saya ungkap semuanya dalam video-video saya sebelumnya tentang hal ini. Nah, ini nanti akan beliau Sang Satrio Piningit ya, pingitannya selesai dan resmi, lalu resmi lah ya toh, oleh Allah diselesaikan ya toh, selesai. Nah, nanti suatu saat satu persatu itu orang-orang yang dekat dengan Allah akan diberitahu kalau seorang pemimpin itu akan muncul di tengah-tengah kalian, seperti itu. Nah, maka yaitu tadi, carilah atau hampirilah walaupun merangkak di atas salju, seperti itu dalam video kemarin itu. Nah, siklus kehidupan, mungkin ini siklus kehidupan yang terakhir karena akhir zaman sudah. Karena kezoliman dari zaman kerajaan, entah zaman dahulu, entah zaman kerajaan hingga saat ini, sebuah kezoliman itu akan berhadapan dengan beliau ya toh. Raja zolim ini akan berhadapan langsung nanti, penentuan lah ya toh, penentuan terakhir dari zaman ke zaman hingga zaman terakhir saat ini nanti. Langsung kemunculan Dajjal ya toh, kemunculan hadirnya Satrio Piningit atau Imam Mahdi, dan juga turunnya Nabi Isa alaihissalam, seperti itu. Nah, terakhir lur, itu loh ya, insya Allah terakhir sekarang ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diridhai oleh Allah dan menjadi salah satu pasukan dari beliau. Nah kan, mudah-mudahan ini itu loh, amin amin. Karena musuh-musuh juga kan banyak ya toh. Musuh-musuh kita kan termasuk kebanyakan dari golongan bawah kita ini ya toh. Nah, nanti musuh-musuh kita itu nanti akan berhadapan dengan dari golongan-golongan atas, golongan yang kita tahu, orang-orang terkenal nanti, seperti itu, berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Karena ya sekarang yang memimpin, yang mereka di atas kita itu ya orang-orang besar atau kepemimpinannya yang besar, yang tinggi, bukan orangnya ataupun derajatnya. Kalau derajat kan Allah yang maha tahu. Karena orang seperti itu ya saya kira nggak punya derajat loh. Ya kan. Ini nanti seperti itulah nanti siklusnya. Ya kan, pertempuran habis-habisan, perang akhir zaman, perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya, saking hebatnya. Itu nanti di luar. Kalau di sini gampang rasanya, mudah, seperti itu. Karena semua kan beliau kan dipetunjuk oleh Allah gitu. Caranya bagaimana, triknya itu bagaimana, banyak beliau yang tahu kan, seperti itu loh. Cepat kok menguasai Nusantara, beliau ini cepat sekali waktunya, cepat. Ya, insya Allah nggak sampai setahun lah sudah menjadi pemimpin Nusantara ya. Untuk menjadi seorang pemimpin Nusantara ya toh, dan membuat rakyat makmur, sejahtera, tentram, semuanya sebagai
kecukupan, yang jarak antara miskin dan kaya sudah nggak jauh lagi. Kalau sekarang kan bagaikan langit dan bumi, terlalu jauh jaraknya antara yang kaya dan yang miskin. Sekarang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sekarang nanti insya Allah kemunculan beliau ini tidak, karena yang akan menjadi membuat kita ini sejahtera kehidupan kita. Karena apa? Kehidupan karena kenapa? Semua hasil bumi, pertambangan baik yang siapa manapun akan dikuasai kembali, akan diambil alih kembali. Entah PT Freeport, PT siapa, PT apa, pertambangan yang dikuasai oleh orang asing itu akan direbut kembali oleh beliau, diambil alih. Tapi kita nggak tahu caranya seperti apa, bagaimana caranya kita nggak tahu, karena beliau sang Satrio Piningin ini akan mengembalikan sumber daya alam kita milik rakyat Indonesia, ya toh, dan dinikmati langsung oleh rakyat kita sendiri, rakyat Indonesia, rakyat Nusantara, seluruh Nusantara dulu, bila perlu seluruh dunia. Kebahagiaan mungkin, ya toh. Kurang apa kita kekayaannya, sumber daya alam kita, emas, tambang, atau batu bara, nikel atau baterai, semua atau minyak yang ada di luar sana itu sudah ada di sini komplit